Oh, itu jembatan yang kita lewat tuh harusnya. Lurus. Kita lurus aja. Hah? Iya. Kalau ke kiri kan. Belok kiri. Belok kiri ini di depan nih tulisnya. Kita belok kiri aja sini saya. Sini. Iya bisa. Di mana sih? Iya, belok kiranya bisa sih. Kan jembatannya mau ke sana tuh. Setelah 300 meter, belok Benar kiri kok, ke Jalan gimana sih? Pegangsaan 2. Gue baru tahu sih tuh ada mall baru itu. Itu mall. Itu ada mallnya tadi kecil. Yang live itu Skydive atau apa tadi? Gila ya anak zaman now ya, ngedance-nya begitu ya. Itu tadi sekolah Belok tari, kiri ke Jalan pantesan sejago Pegangsaan itu mereka 2. ngedance. Iya. Terus kita mikirnya anak dance itu yang Depan belok kiri. yang langsing-langsing. Yang gemuk itu juga tadi. Gemoynya ada 2 atau 3 tadi. 2 ya. Yang satu termasuk gemoy nggak? Belok kiri kita. Bisa kiri nih. Bisa. Oh iya, ini udah kegangsaan yang itu kita. Yang kalau ke kanan kita ke apartemen. Kok ke kanan apartemen? Apartemen mana? Sana. Tetap di Jalan Pegangsaan 2 Mana ada sejauh apartemen 1,5 sana? kilometer. Kanan lah. Udah nggak usah berantem. STT itu di situ. Tadi yang gemuk itu loh, yang pakai celananya hitam ya kalau nggak salah ya. Jago banget dia, kepalanya bisa gini, bisa gede-gede. Gue udah bilang sama si Cici itu, iya Ci, kita datang agak telat. Cici kalau udah nyampe langsung bikin balon aja. Ternyata dia cuma pas itu balon berapa biji baru. Karena gue yakin tuh lama tuh bikin balon. Untung jadi atasnya. Apa tuh jatuh? Iya, itu pun tadi ngasal-ngasal juga itu. Jadi jadinya. Gue pikir adanya ahli bikin balon. Si kak dia juga, Christine nggak usah dekor, ada si Ted yang ngedekor sama pacarnya. Bilang aja sama Cici, yang ngedekor mereka aja. Gue pikir jago, maksudnya. Tadi, udah was-was tadi dia. Aduh, keburu nggak nih? Keburu. Kalau 2:30 harusnya jam 6, bener dia harusnya bikin acara jam 6, jam 6 sampai jam 8. Setelah 200 meter, belok kiri. Wah, si Arlen ntar besar-besaran nih, Mei. Ke kiri udah ke rumah kita, ke Bekasi. Belok kiri. Kenapa lebih dekat dari sini? Daripada tadi. Belok kiri puter balik. Karena nggak bisa nyebrang kita. Untung puter baliknya nggak Setelah jauh. 400 meter, belok kanan ke Jalan Raya Bekasi, Jalan Raya Pantura.
Tahu nggak kuenya Silin itu? Kuenya cuma segini. Bawahnya palsu. Kuenya dia udah pendek nih. Setengahnya palsu. Yang bisa dimakan atasnya doang, huru hara nggak? Tapi aja bakery juga. Belok kanan ke Jalan Raya Bekasi, Jalan Raya Pantura. Setelah 600 meter, belok kiri ke Jalan Pulau Tahu Gadung. kan kau kalau sampai sini? Besok kau WA? Enggak. Si Marcelina khotbahnya Pak David. Opung ada besok? Nggak tahu, bisa jadi. Tadi itu yang satu maminya Ko Jimmy yang pakai kursi roda. Yang satu tuh maminya Cimeme tahu? Yang hitam itu. Nggak mirip ya? Cimeme-nya kan putih kalau kita pikir-pikir. Iya. Makanya tadi anaknya aku pakai sumpit aja biar ke orang Cina katanya gitu. Oh, aku Ciwa. Jadi dia mengakui bahwa dia bukan Cina Toto, Cina Jawa dia katanya. Mamanya berarti dianggap dia berjawa. Kan gitu ya? Tadi dia bilang, emang kamu kan Cina? Enggak katanya. Cina Jawa.
Jadi anaknya nganggap bahwa dia itu Cina Jawa, bukan Cina Totok. Oh, karena mungkin mamanya Cina Jawa, Bisa jadi. papanya baru Cina-Cina. Tapi mereka bisa cocok ya mukanya ya, putih-putih ya. Soalnya tadi dia bilang, kamu pakai sendok aja. Masa masih bontot itu. Enggak, aku mau pakai sumpit. Biar kayak orang Cina katanya gitu. Emang kamu nggak Cina? Kata mamanya. Enggak, Cina Jawa. Kayak gitu aja bisa 10 juta tuh. Bisa. Kita kalau ulang tahunin Cipluk aja bisa 5 juta. Tapi di mana-mana. Iya nggak? Ntar Cipluk ulang tahun umur 4 katanya dia cuma mau di sekolah jauh. Kasihan mami nggak punya duit katanya. Sekolah jauh temennya cuma 10. Dia mau dirayain sekolah jauh. Pas libur dong itu, udah libur belum? Belum, biasa tanggal 15 baru libur. Tapi emang boleh. Boleh. Tapi lu nggak, kayaknya cuma bisa masuk 5 menit. Terus semuanya dititipin ke Sapam, punya guru. Miss Nadia aja ulang tahun tahu kemarin Jumat. Pantasan kemarin dia bilang, Miss Nadia aja ulang tahun. Happy birthday siapa waktu itu katanya itu ya? Oh, si Fani ya. Happy birthday Miss Nadia, Miss Nadia aja ulang tahun loh katanya. Oh dia ngomong gitu. Cipluknya. Kemarin dia ya nyanyi. Pak ya kalau ngomong bohong-bohong juga ya. Ada pertanyaan, Bapak nggak ikut? Orang gurunya aja nggak ikut, si Kak Emma sama Kak Ruth. Orang Kak Ruth MC-nya, mereka pulang. Saya mau ke Kota Tua, mau jalan-jalan. Bisaan dia, kalau mau jalan-jalan aja, nggak usah bilang gurunya nggak ikut kan? Kayak gitu dia dapat gak sih? Dapat kali ya 50.000 ya. Siapa? Pak Yaya main Tahu. gitar. Dapat. Menurutku makanannya kurang ya, apalagi karena sopnya udah dingin. Iya, makanannya standar kok. Apa coba yang enak? Apalagi ayamnya nggak enak. Aku nggak makan ayam. Iya, aku tadi cuma makan ayam sih aku. Tapi keras. Dagingnya lembut sih. Daging apa? Daging sapi. Oh, yang mana itu? Tadi yang aku masukin Oh, iya, ke iya. itumu lembut Daging sapi, nah sama ikan. dan nggak berasa ladanya, maksudnya lada hitam tapi lembut dan nggak berasa lada hitamnya. Tapi orang valid, orang penghuni apartemen itu yang nge-mall di situ. Iya. Kalau orang dari luar kayaknya males. Siapa ulang tahun? Pendatang. Kok ada ulang tahun? Hah? Kok Rudi sakit? Terus cepat kuliah Bro Rudi, gambarnya ulang tahun. Kan ulang tahun. Cepat kuliah Bro Rudi, gambarnya ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Kok sakit dikasih balon si tante? Kasih duit biar sembuh. Udah aja Dia sih. nggak sadar kayak gitu. Kepencet kayaknya. Tapi jangan-jangan dia ulang tahun kali, coba lihat cek dulu di atas di grup jemaat. Oh, mereka juga tahu kok tadi itu. Apa sih? Bener kan, itu yang lagi ngehits kan? Tadi aku bilang sama Kak Duma, apa namanya? Oh, tadi aku tanya juga kok sama anak-anakku di SBI. Lagu TikTok yang lagi viral apa sih?
apa ya ini lagi viral nggak? Oh iya itu lagi baru katanya, itu baru muncul, baru ini. Si apa C kuan? Apa sih? Oh ya kak, itu masih baru kok itu. Bukan apa sih? Apa C? Justru itu ini. Lagi hits. Ada gamesnya. Ada games apa sih itu? Orang gue tahu tapi gue nggak bisa ngegerakinnya. Tapi itu katanya ini lagu untuk minum alkohol. Apa C tau nggak lu artinya? Apa? Apartemen. Nah, Ada kok translate-nya. Apartemen. Apa C itu apartemen. Terus selanjutnya apa gitu? Pokoknya itu lagi katanya lagu untuk minuman keras katanya sih. Teman tadi anak itu bilang. Itu ini apa namanya, lagu party minum. Iya, lagu party. Ya, tapi namanya mereka party, biarin aja lah. Selagi mereka tidak mengimani kan, istilahnya cuman buat have fun, bukan lagu yang kita terus ada gamesnya tuh pas gini apa sih yang kayak gitu kan. Jangan nanti kita ada kayak gitu semua, contohnya 5 orang taruh tangannya kayak gini, terus nanti kamu sebutin 5, jadi tanganmu sistem acak kan, 1, 2, 3, 4, tangan siapa paling bawah nanti dia yang kena konsekuensi. kan aku bilang gitu, kau harus nanya dulu sama anak zaman now. Oke. DSBI. Tapi Kak Duma tadi nggak terima dia bilang kayak gini, ini nggak enak, nggak pantas, nggak seru. Terus dia bilang, itu menurut kita kak, menurut anak-anak itu lagi tren, dia bilang kayak gitu. Terus Kak Duma, ya masa rekomendasi yang apa, yang aram pam itu buat orang tua. Itu buat anak TK segede ciplu. Tapi itu bagus katanya. Soalnya kemarin itu yang mau dibuat dia di panti Werda itu gitu juga. Aram pam Itu mah udah jadul kak, dari zaman kita ke Taman Safari. Kalau buat oma-oma memang bisa, tapi gue bilang, aduh aku nggak ngerti kak, kalau aku nggak ngerti, nggak menguasai, nggak mau, apalagi oma-oma. Kalau oma-oma kan harus kita yang pure buat gerakannya. Kalau tadi kan ketolong. Apa sih walaupun kita nggak. Kita dengerin sekali semua udah goyang. Terus tadi lucu itu kok Jamie, Tin kasih lagu Tin biar mereka foto sambil ya ada lagunya, nggak boring gitu kan. Kencengin Tin. Mereka foto goyang-goyang. Kata gue, Tin udah matiin bener kata Senos juga. Buset, dikit lagu goyang semuanya. Iya, ntar fotonya jadi blur. Musiknya dimatiin aja, nanti fotonya jadi blur. Ya mereka nggak bisa goyang kepalanya langsung gini. Cowok itu biarpun satu-satunya cowok, nggak males ini. Tetap dia ini. Cowoknya cuma satu. Gue bilang itu kayak gitu beda ya Kocim. Zamannya gue yang Sweet 17 sama zaman aku kuliah itu udah beda. Sekarang lebih gila lagi bedanya. Mereka anak dance semua, apalagi kita yang cengok. Iya memang. Untuk bapaknya nggak yang ditarik ya. Untuk tadi yang ditarik aja doang. Kok Jimmy dari dulu paling pendiam, nggak bisa ngomong, nggak bisa nari, nggak bisa. Kalau drama masih oke katanya. Itu pun kaku dia, maksudnya luasan koridor lah gitu kan. Cuma daripada lu suruh ngomong, suruh dance, mending lu suruh drama deh, masih mending katanya kalau Coach Jimmy gitu. Iya, soalnya tadi ngomong juga dia nggak mau, udah langsung kasih istirahat. Paling pendiam dia. Si Meme itu juga sebenarnya pemalu. Cuman karena dia udah biasa guru sekolah minggu, masih bisa ngomong. Katanya dulu dia guru sekolah minggu di Kayu Putih kan, aktif
aktif dia di situ sampai akhirnya married sama Kojimi, masuk GKPI, ujung-ujungnya balik ke GKI. Ternyata katanya dia si Ko Bebeng itu selek sama Ko Ridwan, Bebeng. istrinya suaminya Cipepi. Selek sama Ko Ridwan. Ibaratnya kan ipar sama ipar. Mm-mm. Cipepinya sama Ciyuli kan ada kakak. Udah selek sama Ko Ridwan, sama Cipepinya sering berantem juga. Jadi mereka kayaknya pisah deh, Tim. Udah pisah rumah. Satu di mana, satu di mana. Iyalah, lucu aja kemarin juga aku bilang, masa anaknya wisuda foto sama bapaknya sendiri, foto sama mamanya sendiri di tempat yang sama. Seenggaknya dia kalau buat nutupin gitu kan bisa kan, foto bertiga posting gitu kan ya. Cuman buat kalau nutupin dia nggak kenapa-napa gitu kan. Tapi dia vulgar, foto masing-masing itu saja. Tapi gue salut tuh sama tim dekor, kalau misalnya ngedekor-dekor ulang tahun tuh 2 jam kelar. Kayak ada 5 balon apa, sejam malah mereka. Expert. Keren ya. Nah, mereka udah ini. Pasukannya Udah juga banyak gitu ya. Ih, mereka dibayar mahal itu. Dekor 1 juta itu udah nggak segede tadi loh. Dekor 1 juta tau nggak? Cuman papan gitu doang, cuman 1x2 meter. Itu aja tadi tukang foto bilang gini, Mbak, sayang kurang tinggi, harusnya 3 meter tingginya. Nggak punya papannya segitu mas. Gue bilang aja kayak gitu kan, punyanya cuma segitu, nggak ada lagi yang jual yang 3 meter. Apaan? Tiangnya, kita kan 3x2 kan, Kurang tinggi katanya. harusnya 3x3 biar tinggi. Kata si fotografer. Kagak punya mas, yang ada yang bagus 3 meter sih memang tingginya. Karena kalau 2 meter kan, lu bayangin kalau yang foto di situ siapa yang tingginya 2 meter, kan jelek kan memang. Tapi kan jarang tiang 3 meter. Yang ada nggak kuat, itu aja 3x2 kadang roboh kan, bener nggak? Pernah roboh. Kamu roboh pas panggung boneka tuh, karena lo sentuh-sentuh. Itu pun dia masih bisa kok. Harusnya dia bisa dibikin semeter lagi ya. Bisa. Iya, kan dia nggak datang. Tapi dia nggak bilang ya. Harusnya Cipro bisa ikut kok dia itu. Tapi cuman harusnya kita bilang. Basa-basi. Tadi nanya sih, dia basa-basi nanya, Christine anaknya mana? Sama mama sih. Oh mamanya kok nggak diajak?
Dia basa-basi sih tadi. Cuman nih, gue sebenarnya sama orang pendiam tuh agak ilfil juga gini. Takutnya apa yang diomong lain sama di hati, Pi. Si Kadea ngomong gitu, Cimeme tuh pasti ada di belakangnya pas telepon. Kan dia satu kantor. Kemarin dia telepon aku, kayaknya di video call. Oh tenang aja kak, saya juga tahu profesional begitu nih langsung. Nah bisa jadi nih Kak Dea nggak datang, dia sakit hati nih. Kak Dea itu gitu diem-diem juga sering sakit hati loh. Kenapa dia sakit hati? Karena kan tadinya dia yang mau ngajak ketemuan itu, dia mau dia terlibat kayaknya. Dia itu kan yang hubungi aku nih. Tapi begitu Cimeme udah tahu nomorku sendiri, dia hubungi sendiri gitu loh, tanpa melalui Kak Dea. Ngapain lu di tengah-tengah sih? Mungkin dia pikir gue yang kasih tahu kok, tiba-tiba Urus aja kita yang paling itu dia urus sendiri. Mungkin pikirnya dia gitu, ngerti nggak? coba tanya Kak Dea gitu, sengaja dulu. Dia sih bilang dia nggak datang, udah dari kemarin dia ngomong. Oh dia udah bilang. Udah bilang. Tadi aku bilang perkumpulan orang Kupang itu katanya dia khotbah. Masa tiba-tiba khotbahnya? Aku lupa deh, aku kira Sabtu depan. Alasannya itu memang. Cuman bisa jadi dia ngerasa jadi dilangkahin. Padahal maksud aku juga nggak ngelangkahin, maksudnya ya emang gue bisanya ke rumahnya Kojimi. Tapi mungkin dia juga sungkan kan kalau ketemuannya di rumah Kojimi kan. Mau ngapain dia ikut-ikutan, mungkin gitu kan. Kan kemarin Kak Dea terus yang teleponin aku. Dek itu Cimeme mau ketemu sama Kojimi. Ini ya, hari ini ya. Setiap kali dia, aduh kak nggak bisa, aku bilang. Terus kemarin dia telepon, Dek jam 5 ya, kerja kak. Mungkin kalau jam 5 maksudnya dia bisa di kantor, dia bisa ketemu sambil ngomong juga gitu kali kan. Ikut nimbrung. Kak Dea itu orangnya suka kalau nimbrung, suka kalau dilibatkan, kayak Natal ya. Namanya pengerja biasa kan jarang banget dilibatkan. Bener gak? Tapi dia tuh pernah cerita gini lah, pengerja kita mana pernah dianggap bla-bla kayak gitu-gitu Pi. Orang itu suka sakit hatinya begitu sih Kak Dea itu. Diam-diam tapi dia memperhatikan orang dan suka sakit hati. Makanya waktu itu aku pernah ketua Natal, aku suruh dia seksi acara sekalian kan. Orang kaget kan, Natal seksi acara deh. Jangan, dia pengerja. Pengerja tuh seksi repot loh. Jadi kalau orang GKP itu menganggap pengerja itu pembantu yang bisa disuruh sana sini. Jangan megang acara, jangan megang gini gitu. Gitu loh, ngerti nggak? Tapi kan sebenarnya kita, nah si Yanto itu juga sakit hatinya gitu. Setiap Natalan dia disuruh jadi sapam, maksudnya keamanan. Keamanan kan maksudnya suruh di luar. Masa kita tiap Natalan nggak pernah ikut ibadah? Istrinya ngoceh kemarin itu. Dek, bukan nggak mau Kak Yanto jadi keamanan dek. Masa setiap kali ibadah Natal dia nggak pernah ikut perayaan, dia di luar jadi sapam. Kalau sapam itu digaji, megangin amplopnya doang yang digaji orang-orang itu. Gitu. Jadi Kak Dea, aku tahu sifat orang-orang itu Kak. Kak Dea itu selalu pengennya jadi WL, jadi apa gitu. Sebenarnya mungkin dia pengen nge-MC kali. Dia pengen dilibatkan dalam acara itu. Tapi nggak tahu juga lah. Baru 3 tahun katanya Kak Dea ikut Kojimi. Berarti mamahnya udah diboyong ke situ juga. Gue terkenal juga ya, diomongin ke orang-orang ya.
Sampai dibilang si itu tadi, cicinya Ko Jimmy, guru lesnya Jovan sama Julian kan? Iya, katanya si Ika, guru les gue dari GKP ya, pinter, dibangga-banggain kok. Waduh, nama gue termasyur. Si Malinda udah kelihatan kerutan-kerutannya juga ya mukanya ya. Anaknya udah 17 tahun, udah tua ya. Dulu anaknya masih sekolah minggu, sekarang udah 17 tahun. Iya sih, kalau dipikir kayak si adiknya Johanna itu, dulu murid sekolah mingguku kelas batita, kelas bayi, Pi. Dia selalu mau aku pangku itu, si siapa? Adiknya Johanna itu sama teman-temannya. Semua kalau aku cerita duduk di pahaku semua. Sampai anak Pak Samuel itu yang namanya Felis itu sirik kan, maksudnya saking dia kesel nih, anak itu dipaksa ditarik kan, duduk di pangkuannya dia gitu kan. Tahu kan anak kalau nggak mau kan nggak mau ya. Namanya anak-anak umur 3 tahun segede-gede cipul gitu kan. Oh, si Niko itu namanya. Si Niko dulu masih sekecil itu 3 tahun. Angkatannya siapa ya? Niko, Dapin, kecil-kecil dulu. Muridku itu dulu. Tahu mereka masih pada ingat nggak? Dulu gurunya aku, Felis, satu lagi siapa ya? Devi. Kami bertiga. Devi itu kan jarang datang kan karena dia di Depok. Seringnya aku sama si Felis. Nah, si Felis tuh suka kayak sewot gitu. Kalau anak-anak pada duduk di pahaku, diangkatin satu-satu, disuruh duduk di pahanya. Kaburlah mereka. Dulu Ko Jimmy kan pro si Pak Samuel banget tuh. Dia keluar dari GKP karena ngepro Om Samuel tuh dulu. Dulu rajin dia latihan drama, seminggu bisa 3 kali dia datang ke GKP. Besok kamu berarti di mana? Soalnya tetap GKP ya. Sebenarnya bisa sih aku nggak ke GKP besok. Cuman apa aku anterin Ciplus sekolah minggu terus datang terlambat ke tempatmu? Ada si Eben kan? Ada. Gitu aja deh. Aku antar Ciplus sekolah minggu terus ke tempatmu. Karena kayaknya sekolah minggu gak ada yang aktivitas nih. Sebenarnya si Lin mamanya banget ya mukanya. Plek kan? Sama percis. Ini cik meme versi udah. Kalau sekarang kan kerut-kerutannya udah banyak nih. Cik meme kelihatan tua. Inilah kenapa aku nggak suka tiup balon ini pakai pompa. Pecah. Di ujungnya pecah jadi bocor, jadi kempot.
Kenapa aku lebih suka pakai sedotan? Oh besok. Iya, berarti kita habis minggu ke tempat ngangkat rumah. Ya udah. Iya, ikut aja. Soalnya nanti kalau kita ikut acara si jantung itu nggak keburu cipluknya, nggak keburu kita ke sana karena itu pasti tunda-tunda tuh. Biasanya nggak on time. Kita ke sana aja supaya kita juga tahu obrolan mereka tuh. Kan Iya. tadi dia bilang dia undang Stella, Bina. Nanti kita foto bareng deh, aku taruh di grup. Nggak undang kepo deh. Nggak tahu. Soalnya kalau tadinya aku pikir Cipul ikut dulu nih, baru kita sore ke situ. Bisa aja Ikut dulu apa? ikut lomba itu, Belum bayar sih aku. Bisa bayar situ 40.000. bayar tempat. Ya udah, kalau cepat dari sana kita ke situ. Tapi nggak usah lah, itu sampai jam 5. Hmm. Itu ada lomba tari, lomba apa dulu, kayak dulu, inget gak? Hmm. Kayak 17-an itu, Pi. Hmm. Kalau nggak ntar yang basura aja. Satu-satu aku sayang ibu, bayarnya cuma 35.000. Dapat piala sama piagam ya, piagam goceng, piala ceban 15.000, 20.000 lah ya. 15.000-nya buat mereka. Kalau yang menang cuma dapat bingkisan, tahu nggak dapat duit. Mereka hebat juga ya bikin kayak gitu ya. 15.000, maksudnya itu kan hadiahnya 20.000 nih. Berarti 15.000 kan pemasukan mereka. 15.000 kali 10 aja udah 150.000. Ya, tapi mereka sewa tempatnya berapa? Iya makanya. Kayaknya mereka IO lagi nggak bisa bikin event, akhirnya bikin kayak gitu, Pi. Lomba anak bayar 50.000. Ada lomba merangkak loh anak bayi. Dulu cuma Cipluk sayangnya nggak ada lomba merangkak ya. Padahal dulu Cipluk jago merangkak kan? Nggak ada. Dulu zaman Cipluk kan zaman Covid ya. Mall-mall tutup. Itu ada lomba merangkak, lomba jalan, anak batita, lomba mewarna. Cuman Cipluk mah nggak bisa mewarna. Tapi Cipluk pinter loh tadi yang gambar bunga yang Miss Nadia kasih itu ya. Cocok ya. Tadi gimana menurutmu acaranya? Garing nggak? Enggak Apa kok. salahnya? Nggak terlalu kan? Tapi Nyambung memang kok. acara anak begitu kayak gitu semua tadi kata Silin itu.
Lebih garing dulu gue bawain yang di HK Mangga Besar, saudaranya I Tangerang itu, ponakan suaminya. Tapi memang kalau kayak gitu selain mereka seru, tapi memang harus tergantung MC juga mengarahkan apa namanya, harus bisa juga mengisengi mereka. Kayak kalau enggak mereka juga nggak bakal kayak tadi kan. Sebenarnya dia bisa kok jago, tapi dia malu-malu. Begitu maju, keren banget kan gitu kan. Iya, ternyata gayanya keluar semua. Gue jadi ingat sama temen SMA gue tuh, Arin, mukanya mirip banget sama orang tadi. Namanya Josefa. Nih, namanya Josefa Jen. Udah tadi buset, yang gemuk-gemuk malah yang tadi yang lincah. Mau maju terus lagi. Sudah malu-malu gitu kan. Dia langsung datang. Nih kan mukanya mirip kan. Sama yang tadi malu-malu tiba-tiba begitu gerak. Dan dia juga anak dance, makanya kok mukanya mirip, jangan adiknya dia nih, sampai gue bilang gitu. Dia juga penari tuh. Lu lihat tuh. Mirip sama yang tadi. Yang malu-malu yang pakai cepit itu. Ciplu juga suka itu dance dia, tapi dia nggak suka balet. Dance breaks dance dia. Kan suka kayak gitu, apa namanya kalau dia tadi Roll itu. Gue suruh ku tadi tuh apa sih dia senang kok dikit. So gaya dia. Simplo. Cuman kalau dia yang melo-melo dia kurang suka. Kalau ngebalet. Terus yang gemuk itu juga kayak teman kantorku waktu itu, namanya si Olive namanya. Tadi kok kayak si Olive ya? Nggak ada di sini. Ini si Melati atau si Kare? Mana? Di belakang si Ril ini. Melatih lah. Pakai tank topnya. Oh enggak, karena itu. Anak gemasnya mama. Dua-duanya fotonya yang nggak ada Kak Enos, Apaan? yang dipajang Sweetie. Ya iyalah, kan aku yang ngambil yang bagus. Tadi dia ngambil, tau nggak? Dia ngambilnya udah naik tangga, kursi kelihatan semua di depan itu. Dalam hati, lu ngapain sampai naik tangga ke atas? Kalau tetap kursi nggak kelihatan, aku nggak pakai kursi aja bisa aku desain, maksudnya kursinya nggak kelihatan. Maksudnya itu kan dia naik tangga kan supaya dia lihat dari atas gini kan? Iya. Supaya kursi-kursi itu nggak. Namanya ini. juga nenek-nenek. Dalam hati, le. Makanya Kak Siti pajang lah foto yang ku ambil lah. Ini yang bagus. Terus simetris lagi kiri kanannya. Itu Ambil. sampai gue, Kak masuklah Kak, masuk, sampai nggak dapet sampai gitu ya, sampai gue Soalnya disuruh tadi dia geser. udah bilang, Kak ini fotoin. Tapi nanti gantiannya aku juga mau foto, katanya dia gitu. Makanya sebelum bubar kan, aku udah baper kan. Tunggu dulu. Kak siapa namanya? Kak Evi ya. Iya loh, dia baper loh. Baper dia terus bilang, dia foto dulu, sini aku fotoin, sini aku fotoin. Kemarin itu Soalnya tadi udah ada pesan. yang gara-gara banyak yang nggak masuk kan, itu janji iman kan, yang dibahas di grup, tapi kan grup koordinator ya, nggak ada kamu kan. Dia di status tuh kayak Evi, semuanya pada sok tahu, tanda tangan begini. Terus dia WA aku gini, Kakak makasih ya udah mengerti saya. Mengerti apa Kak? Aku bilang kan, Kakak selalu japri kalau masalah-masalah kayak gitu, nggak kayak orang-orang di grup itu pada sok tahu. Dia bilang kayak gitu. Dia baper dalam hati. Orang tadi dia pas foto itu nih, foto kakak yang foto. Oh iya, tapi nanti gantiannya aku juga mau ikut foto. Oh iya Kak siap. Makanya tadi pas mau bubar kan, tunggu. Takutnya dia baper. Ini motornya lucu, kuning semua tuh. Tapi dia udah mau foto pun, fotonya ini semuanya aku lihat tadi. Coba lihat deh fotonya tuh, yang nggak ada akunya. Belum ketengok. Nggak ada akunya. Tuh udah kulihat kok tadi sama dia. Kursinya berantakan. Terus dia naik ke atas kan harusnya tujuannya supaya kursi nggak kelihatan dong, cuman orangnya doang yang difoto. Terus aku pun ada yang kepotong.
Ada yang Kak Rina lagi meleng. Nggak simetris, nggak ready. Apa gunanya dia naik kursi? Itu tadi. Pokoknya kan makan tadi siapa tuh yang suruh aku naik kursi? Ngapain orang pas Nih. pas kuliatin? Aku suruh geser ke sini, kasuari ini masih banyak loh. Dia tinggal geser kameranya ke sini. Kak geser sini. Padahal kameranya doang kan tinggal gini kan. Kan lihat, gue dipotong ini masih sisa. Di sini nanti nggak minggir. Aduh. Coba kalau aku nggak ada tuh kursinya di minimalis tuh nih kayaknya nih aku nggak ada. Iya. Nggak ada kursinya kan? Terus kanan kiri kan sisanya sama tuh. Sama simetris. Coba kalau ada dia tuh. Yang aku kirim lah. Masa aku disuruh geser-geser di sini masih sisa banyak. Ini aku lagi lebih kepotong, ininya nggak, sisanya segini, lihat nih. Ini 2 orang masih muat di samping kasuari. Tadi aku yang lucu tadi naik kursi dia tapi kursinya kelihatan semuanya. Lah ngapain sih kakak ini naik kursi? Lihat. Ini sampai gue udah nunduk di bawah nih. Masih di sini banyak, di sini mepet banget sama si kakak itu. Ya udahlah, orang tua harap makku. Si Kak Dewi ini harusnya nggak boleh gini, kebiasaan. Apaan? Dia bilang besok abis cerita jam 8.45 aku langsung ke remaja latihan ya. Ada yang bisa lanjutin aktivitas, nanti aku siapin. Iya maksudnya gini loh. Oke lu latihan, tapi sebenarnya latihan itu kan harusnya selesai ibadah, bener gak sih? Masa selalu 8.45? Kemarin juga kalau Datang kemarin remaja. Buat apa dia datang remaja? buat nanti tanggal 10 remaja yang itu dia ngelatih. Tapi kan remaja juga 8.45 harusnya nggak belum selesai loh. Ya dia harusnya kalau emang dia tugas di kelas kecil dia harus sampai selesai dulu baru ke remaja, bener gak? Ya kalau memang udah perjanjian nggak ada masalah sih. Mungkin remaja juga mau cepat segitu. Oh. Cuman kan nggak ada orang di Cuman kelas nggak kecilnya. logis. Kalau remaja juga tetap ikut masih di sekolah. Sedangkan gini, kalau misalnya contoh nih dia pelayanan umum, kalau dia pelayanan umum dia minta enggak pelayanan di sekolah minggu. Alasannya pelayanan umum harus berdoa 8:30. Pernah kan? Yang pelayanan wajib berdoa ya. Masuk aja aku ceplosin. Kalau kita sama-sama melayani sih nggak berdoa sih menurutku nggak masalah ya, kayak yang penting hatinya. Sekarang gini, kamu seorang guru sekolah minggu, kamu meninggalkan pelayananmu di sekolah minggu untuk berdoa pelayanan di umum. Apa bedanya sama kamu tidak berdoa? Bener gak? Kamu tinggalkan pelayananmu di sekolah minggu untuk berdoa pelayanan umum dengan tidak berdoa tapi melayani di sekolah minggu. Sama aja sih porsinya menurutku. Gimana menurutmu? Serah dia itu. Kalau menurutku gitu sih. Emang dengan lu berdoa apakah udah pasti pelayananmu diterima? Belum tentu. Bisa juga kok berdoa masing-masing. Bahkan ada yang nggak pelayanan sekolah minggu pun datang langsung naik ke atas panggung nggak berdoa, latihan nggak, berdoa nggak. Kecuali maksudnya diwajibkan kan. Iya. Kan dia bisa beralasan di sana, maaf ya aku sekolah minggu aku doanya nggak usah ikut, bisa sih. Kalau itu nggak ikut doa karena masih pelayanan sekolah minggu, menurutku wajar. Yang nggak wajar adalah lu udah nggak ikut berdoa, datang langsung naik, nggak pelayanan sekolah minggu. Itu sih kayak Johan gue nih, gue bukan siri kata bangga, sering dia nggak bisa latihan, hari minggu tiba-tiba datang
nggak berdoa langsung naik, langsung ngacoin semua sih menurutku kayak gitu. Kurangnya si Irlin itu teman-teman lakinya ada beberapa. Kemarin dia Cuma bilang sedikit. 5. Iya. Kemarin dia bilang 3 meja, ternyata cuma 2 meja. Nah ini masih lagu zaman dulu nih si Elo. Di hati itu masih lagu zamanku tuh. Sekarang udah nggak ada lagu-lagu gitu. Lagunya. Oh iya, dulu kan zaman band. Dulu Westlife sama FC udah paling keren. Ya. Sekarang tadi siapa, Lady Gaga. Siapa nggak kenal Banyak. semua tadi gue Lady penyanyi. Gaga, Ariana Grande. Bruno Mars. Ay, gila anaknya menau. Bola semua. Tadi juga tuh yang pakai kacamata yang sering-sering jawab yang sebelah sana juga itu. Dia nari sampai baju-baju dalamnya kelihatan. Tapi kan style mereka yang begitu. Tadi juga ada tuh yang bajunya sengaja dibuka sini setengah kan? Gayanya pas mereka. ngedance. Enggak kok, selama duduk juga dia pakai baju gitu. Gua kira dia pakai baju tadi dari kebuka jadi ketutup apa setengah. Sengaja dibuka dari awal sampai akhir ternyata. Maksudku, tapi kan dia kayak gitu nggak nyaman sih menurutku. Oh, itu stylenya. Itu style yang dikepang 2 itu tadi rambutnya, yang pakai cardigan. Ya, stylenya gitu, tapi waktu ngedance aja. Maksudnya kalau lu lagi makan biasa aja kali. Gua kalau kayak gitu risih loh, maksudnya pakai baju kan begitu ngelewer di sini kayak dia nggak nyaman menurutku. Dia duduk tadi pas dia duduk ya. Kalau dia dance mungkin itu stylenya, itu gayanya dia dan dia nyaman. Tapi saat dia duduk harusnya sih nggak masalah. Maksudnya nggak usah dikancing, dia cuman giniin aja, disangkutin. Tapi dia nggak mau nyangkutin gitu loh. Maksudnya tetap dengan gayanya, tapi dia duduk kayak nggak nyaman menurutku. Orang nyaman sama nggak kan kelihatan. Berarti tadi adiknya Cik Meme itu ngikut muka mamanya ya, hitam ya. Cik Memenya mungkin muka bapaknya kali ya. Mamanya masih sehat, Ko Jimmy. Kelahirannya sama Opung tahun 45. Siapa? Mama Ko Jimmy. Ya berarti.
kita bawa buat Ciplo hadiahnya. Tadi anduk sama kue. Tadi kita dikasih apa ya? Nggak tahu hadiah apa tadi, kadang nggak tahu. Ciplo aja yang unboxing. Nih, jadi ternyata aku simpen nomornya dia buat di mall-mall. Ternyata dia tuh bukan orang Basura. Dia orang event organizer, orang IO. Nih, Kids Got Talent Babies Competition, singing, dancing, modeling, bayi merangkak tangkep bola. Hadiah juara 1 2 3 piala, piagam, bingkisan. Harapan 1 2 3 piala dan piagam. Ada piala partisipasi untuk yang belum juara. Jadi kan semua dapat piala. Di Depok, Depok Town Square. Hari Minggu juga. Ini di Cijantung Minggu 27 Oktober. Mall Cijantung. Ini Depok. Town Square Detos. Sama. Piala, piagam, bingkisan. Juara harapannya piala, piagam. Kalau yang piala partisipasi untuk yang belum juara. Lomba mewarnai, lomba lagu, lomba fashion, lomba tari kreasi, lomba kalistung, baca tulis hitung. Dilombakan juga, dia ada jam-jamnya. Hari Minggu dia ada 2 gitu. Kasih Pak Cep. Semangat kau, Beb. Nih. Hei Marcel, dari mana kau? Oh, Chargerku udah. ini ambil saja rumah nih. Soalnya ntar